Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu di kelas 9 dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kalian yang kelas 9 SMPN 1 Pace ini, untuk pendidikan agama nanti yang mengajar adalah Pak Muhammad Iksan. Saya sendiri terbiasa dipanggil oleh anak-anak dengan sebutan Pak Iksan. Anak-anak, untuk perkenalannya kira-kira begitu saja. Ini kita pembelajarannya mau tidak mau kita harus dengan pola daring. Bab yang pertama adalah meyakini hari akhir. Untuk bab ini, kalian setelah mempelajari bab hari akhir atau hari kiamat, diharapkan kalian mampu mendefinisikan, menjelaskan arti tentang hari akhir. Yang kedua, menjelaskan tentang arti iman kepada hari akhir. Setelah itu, kalian juga harus mampu menyampaikan dalil nakli tentang hari akhir atau hari kiamat. Yang dimaksud dalil nakli adalah dalil yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Diharapkan setelah kalian mempelajari bab hari akhir ini, kalian bisa mengakhiri kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini biasa kalian kerjakan. Selanjutnya adalah pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari di mana alam semesta beserta semua isinya mengalami kehancuran total. Sedangkan iman kepada hari akhir ini bisa didefinisikan meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta beserta semua isinya akan mengalami kehancuran. Jadi iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta beserta semua isinya, termasuk semua kehidupan yang ada di dalamnya, akan mengalami kehancuran. Para ulama membagi kiamat ini menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kecil. Adalah terjadinya kematian seseorang atau kematian yang menimpa beberapa orang sebab sakit, sebab kecelakaan, tanah longsor, tsunami, likuifaksi, dan lain sebagainya. Di mana itu semua menyebabkan kehancuran, tapi sifatnya adalah lokal. Menyebabkan kehancuran, kematian, tapi sifatnya adalah lokal. Itu disebut kiamat sughra. Yang selanjutnya adalah kiamat kubro atau besar. Adalah hancurnya alam semesta serta matinya semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pada peristiwa kiamat kubro, semua makhluk tak terkecuali para malaikat akan mengalami kematian, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kekal dan tetap hidup hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kita akan mengalami kiamat, dunia ini akan mengalami akhir, dan semuanya akan hancur. Yang tetap kekal, tetap eksis, tetap hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mempunyai sifat baqa,
Bako artinya adalah kekal. Selanjutnya adalah tentang dalil nakli tentang iman kepada hari kiamat. Di dalam buku paket kalian bisa kalian buka halaman 5 di Quran surat Al-Hajj ayat 7 disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Untuk ayat yang lain masih banyak. Kalian bisa membuka surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah, jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhir. Ya. Ada lagi surat Az-Zumar ayatnya 68. Wa nufiqa fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dalil-dalil nakli yang lain silakan kalian buka sendiri di buku kalian. Terjemahnya tolong dibaca, dipahami. Syukur-syukur kalian mau menghafalkannya. Selanjutnya adalah berbagai peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Barzah. Setelah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil sebagai tanda datangnya hari kiamat, maka semua makhluk akan mati. Semua makhluk akan mati, dan kita manusia yang pada waktu itu baru mati, maka mereka semua akan masuk ke alam barzah. Yaitulah namanya Yaumul Barzah, hari di mana manusia hidup setelah mati sampai datangnya hari akhir atau hari kiamat. Adapun orang-orang yang sekarang sudah meninggal, mungkin kakek nenek kita, orang-orang yang telah mendahului kita, semuanya orang-orang tersebut adalah posisinya sekarang di Yaumul Barzah. Mereka hidup di sana menanti sampai datangnya hari kiamat. Selanjutnya adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats, hari di mana manusia dihidupkan atau dibangkitkan kembali dari alam kubur. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka hancurlah alam semesta ini. Setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, maka orang-orang manusia jin yang mati ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Yaumul Ba'ats. Hari di mana manusia dihidupkan kembali dari alam kuburnya. Selanjutnya adalah Yaumul Hasr atau Yaumul Mahsyar. Setelah manusia hidup dari alam kuburnya, lantas oleh Allah akan dikumpulkan di suatu tempat yang lapang, namanya Padang Mahsyar. Pada Yaumul Mahsyar, hari di mana seluruh umat manusia dikumpulkan di suatu tempat, yaitu Padang Mahsyar, setelah dibangkitkan dari alam kuburnya. Selanjutnya adalah Yaumul Hisab. Setelah manusia berkumpul di Padang Mahsyar, semuanya mulai dari Nabi Adam sampai nanti orang akhir zaman, semuanya akan menanti hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia,
baik perbuatan itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Setelah proses penghitungan amal perbuatan manusia, maka nanti akan dilanjut dengan proses penimbangan yang disebut dengan yaumul mizan, hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Begitu anak-anak, kira-kira berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar hari kiamat. Yaitu saya ulangi lagi, setelah trompet malaikat Israfil ditiup yang pertama, maka alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah semuanya makhluk telah mati, mereka semua akan masuk ke alam yang namanya alam barzah. Di sana disebut yaumul barzah. Setelah itu ada yaumul ba'as. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, makhluk akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selanjutnya akan digiring di padang mahsyar. Di sana kita manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Semua amal kita yang baik dan yang buruk akan dihitung. Setelah proses penghitungan atau yaumul hisab selesai, maka ada yang namanya proses penimbangan amal. Setelah proses penimbangan amal, nanti akan diketahui apakah amal baiknya lebih berat, apakah amal buruknya yang lebih berat. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Anak-anak yang berbahagia, balasan amal perbuatan kita selama hidup di dunia itu ada dua macam. Yang pertama adalah surga dan yang kedua adalah neraka. Yang pertama adalah surga. Surga merupakan manifestasi balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang melakukan amal kebajikan. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang pernah kita dapatkan selama hidup di dunia. Apapun kenikmatan yang ada di surga tidak bisa kita bayangkan seperti apa yang pernah kita dapatkan di dunia ini. Selanjutnya adalah neraka. Neraka adalah manifestasi balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang melakukan amal keburukan. Di dalamnya terdapat siksaan yang pedihnya tidak bisa dibandingkan dengan kepedihan yang pernah dialami oleh seseorang hamba selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala tentang neraka ini berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'." Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Ini salah satu gambaran kehidupan yang ada di neraka. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi proses mulai terjadinya hari kiamat itu nanti endingnya, akhirnya adalah manusia akan masuk ke dalam surga dan neraka. Setelah itu orang yang masuk ke surga maka dia akan hidup selama-lamanya di dalamnya. Berapa tahun Pak hidup di sana? Penjelasan sampai saat ini, hidup di dalamnya selama-lamanya.
mungkin bisa ribuan tahun atau mungkin miliaran tahun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang endingnya masuk ke dalam neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka nanti ada dua macam. Yang pertama, untuk sementara waktu dia menghuni neraka. Suatu saat dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Yang kedua adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Untuk orang yang sementara waktu dihukum di neraka, mereka adalah orang-orang yang beriman, yang mempunyai dosa yang banyak. Sedangkan orang yang kekal di neraka, mereka adalah orang-orang yang tidak punya iman, alias orang-orang kafir. Anak-anak yang berbahagia, semoga kita semuanya nanti oleh Allah dijadikan menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya membahas tentang iman kepada hari kiamat. Ini tentunya kita tidak bisa lepas dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu sangat banyak sekali. Sangat banyak, puluhan bahkan ratusan. Di antaranya adalah ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Tersebarnya perzinaan, jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki. Minuman keras merajalela sudah dianggap biasa. Tindak pembunuhan terjadi di mana-mana. Fitnah muncul di mana-mana. Untuk saat ini tersebarnya berita bohong atau hoax, itu termasuk juga salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat. Banyaknya terjadi bencana alam, bisa banjir, bisa tanah longsor, bisa gempa bumi, bisa likuifaksi yang pernah terjadi di Sulawesi tempo hari. Banyaknya bangunan pencakar langit. Di kota Mekah sudah banyak bermunculan gedung pencakar langit seperti sekarang ini. Bermegah-megahan dalam membangun masjid. Tersebarnya berbagai alat musik. Memungut bayaran dari membaca Al-Quran. Munculnya pemimpin yang bodoh-bodoh. Mencari ilmu dari anak kecil. Keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Nah ini, mulai dari keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, ini sudah tanda kedatangan hari kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Ya'jud dan Ma'jud itu diterangkan dalam Al-Quran, yang zaman dahulu bangsa ini dikalahkan oleh Dzulqarnain. Silakan dibaca sendiri di dalam Al-Quran, ada keterangannya. Setelah itu munculnya Imam Mahdi, seorang imam yang sangat adil. Lantas keluarnya Dajjal. Setelah Dajjal keluar, maka turunnya Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti akan diturunkan lagi oleh Allah, yaitu di sebuah tempat, di sebuah masjid yang menaranya berwarna putih. Ini Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu belum meninggal. Dahulu Nabi Isa itu bukan yang disalib, tetapi Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat ke langit. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan lagi oleh Allah ke bumi untuk memerangi Dajjal. Selanjutnya adalah rusaknya bangunan Ka'bah. Lenyapnya Al-Quran.
baik dalam bentuk mushaf atau Al-Quran yang ada di dalam hati-hati hamba-hamba Allah. Selanjutnya adalah keluarnya binatang atau dabbah yang bisa berbicara di hadapan orang banyak di waktu duha. Dan tanda yang paling dekat dengan hari kiamat adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Anak-anak yang berbahagia, tanda hari kiamat ini sangat banyak sekali, sangat banyak. Termasuk di antara tanda kiamat adalah banyaknya terjadi obesitas. Ini tidak banyak yang membahas, tetapi salah satu tanda hari kiamat itu adalah banyaknya orang yang obesitas atau kegemukan. Ini juga. Para pemimpin yang kuat mengintimidasi yang lemah. Banyak para pemimpin yang hanya memberikan janji-janji belaka tanpa bisa menepatinya dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Anak-anak yang berbahagia, tolong untuk materi ini kalian baca di buku paket kalian yang sudah dipinjamkan kepada kalian. Silakan dipahami makna atau arti dari iman kepada hari kiamat. Dipahami dalil-dalil naklinya beserta isi kandungannya. Dipahami berbagai peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat. Setelah itu kalian pelajari juga tanda-tanda akan dekatnya datangnya hari kiamat. Setelah itu anak-anak kalian diharapkan setelah mengetahui berbagai materi tentang iman pada hari kiamat, kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik dibanding hari-hari yang kemarin. Amal ibadah kalian bertambah, perbuatan buruk kalian berkurang, sehingga kalian menjadi manusia yang lebih bermanfaat, yang lebih soleh, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Untuk selanjutnya, kalian bisa menonton gambaran tentang hari kiamat di video berikut ini. Sekian dari Pak Iksan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.